Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfridiansyah, NIM 18 11 31 0072. Baiklah, di sini saya akan membacakan teks ceramah singkat untuk memenuhi tugas retorika dakwah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriring salam tetap kita curahkan kepada seseorang yang tidak pernah pergi ke Bogor tetapi namanya selalu tersohor. Seseorang yang tidak pernah pergi ke Cianjur tetapi orangnya dikenal sebagai orang yang paling jujur. Seseorang yang tidak pernah pergi ke Kepahyang tetapi orangnya selalu kita sayang. Siapa lagi kalau bukan putra padang pasir kita, buah hati Siti Aminah ya Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamia, dari zaman Rasulullah naik onta sampai zaman Pak Jokowi naik Toyota. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanpa memperpanjang mukadimah, baiklah di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patah-patah menjadi sebuah ceramah singkat yang insyaallah saya beri judul syukur. Baiklah, syukur ada semenjak kita dalam kandungan ibu kita sampai kita lahir, bahkan sampai hari akhirat nanti. Allah yang mana manusia tak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang nikmat Allah, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu siapa yang memberi nikmat. Yang kedua, nikmat apa yang diberikan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Dan yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama adalah orang yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat tersebut? Yang memberi nikmat itu adalah Allah. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangi nikmat yang ada pada diri insan. Kalau Allah yang berkehendak untuk menambahnya, maka tak seorang pun dapat menolaknya, dan begitu juga sebaliknya. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, tak ada satu orang pun yang bisa mempertahankan kenikmatan itu tersebut. Karena apa? Karena iradatullah fauqa kulli iradah, yang artinya kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berencana, bikin ini dan itu, namun keputusannya terletak keputusan Allah. Meskipun sebelumnya perkara itu telah diputuskan oleh Allah. Sebagaimana orang Padang bilang, kok ndak dapet silandak dilidih, silandak bilih dan balaku. Kok ndak dapet kandak hati, kandak Allah dan balaku. Meskipun kita telah memiliki 1001 macam rencana, namun semua itu tidak berarti apa-apa kalau si pemberi nikmat tidak merestuinya. Betapa banyak kita lihat orang tua sang anak menginginkan anaknya sekolah tinggi, tapi tak semua orang tua yang memperoleh keinginannya yang seperti itu. Bahkan kadangkala sang anak tidak sadar bahwa orang tuanya telah bersusah payah mencari nafkah demi keberhasilan anaknya, tapi semua itu merupakan kehendak sang pemberi nikmat. Yang kedua ada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut diberikan secara gratis. Besar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Manusia terbagi dua. Yang pertama nikmat ijad, artinya mengadakan suatu nikmat yang belum ada. Dan yang kedua nikmat imdad, yaitu nikmat yang diberikan Allah dan ada kelanjutannya. Nikmat yang paling di antara nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat iman dan kesehatan. Kalau Allah manusia menghitung nikmat Allah yang ada meskipun dibantu oleh komputer, alat teknologi canggih lainnya, tak seorang pun sanggup menghitungnya. Adapun ranting-ranting pohon dijadikan penanya, daun-daun sebagai bukunya, dan lautan sebagai tintanya, tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah,
Dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya takkan sanggup kamu menghitungnya. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah, ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan Allah, lalu dia tidak ingat kepada Allah tersebut, kepada Allah. Akan orang yang memberi nikmat, dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah, dia ingat akan orang yang memberi nikmat kepadanya, sehingga akan terlancarlah di mulutnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh, jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, bukan kata saya, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat, adanya ucapan syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin dengan berdasarkan ayat di atas adalah mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, dan salah satunya tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah lahirnya ucapan-ucapan baik pada mulutnya. Contoh kecilnya saja, ketika kita akan makan diawali dengan bismillah, dan ketika telah selesai makan diakhiri dengan alhamdulillah. Ini adalah contoh sikap orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sepanjang uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, dan jangan sesekali kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, hendaklah kita menaati segala perintahnya, dan dengan itulah seorang manusia akan memperoleh derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja ceramah singkat dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.